Apakah rencana keuangan itu? Rencana keuangan adalah pengalokasian dari penghasilan. Pengalokasian untuk kebutuhan belanja, membayar tagihan, investasi, dan simpanan. Nah, rencana keuangan yang saat itu seperti apa sih? Tentunya pengalokasian yang tepat sasaran serta memiliki tujuan penghematan. Mengapa kita perlu untuk merencanakan keuangan? Karena dengan melakukan perencanaan keuangan, kita bisa memilah-milah hasil dari penghasilan kita untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk belanja, dan lain-lain. Dengan adanya perencanaan keuangan, kita bisa menghindari overspending, membelanjakan uang melebihi apa yang dibutuhkan dan melebihi penghasilan sendiri. Yuk, mari kita bahas mengenai bagaimana cara merencanakan keuangan yang baik. Cara pertama adalah mengevaluasi keuangan saat ini. Melakukan analisis dengan memperhatikan kondisi saat ini, seperti apakah sudah menikah, ada berapa jumlah anggota keluarga, kondisi pekerjaan, kondisi kesehatan, dan lain-lain. Cara kedua adalah menyusun tujuan-tujuan keuangan. Tujuan-tujuan ini seperti memiliki tabungan di bank sebanyak 25 juta di 2 tahun ke depan, atau ingin memiliki rumah sendiri 7 tahun ke depan. Nah, cara yang ketiga adalah menyusun anggaran keuangan, mencatat pengeluaran yang dikeluarkan, bertujuan untuk mengetahui uang yang boleh dikeluarkan dengan fungsinya sebagai kontrol atas keuangan dan juga mencari tahu kebocoran-kebocoran dalam keuangan. Nah, yang terakhir adalah rumus 50-30-20. Rumus 50% untuk pengeluaran rutin tetap dan pengeluaran rutin tidak tetap, 30% untuk pengeluaran tidak rutin, dan 20% untuk tabungan. Dengan merencanakan keuangan yang benar, kita dapat melihat pendapatan dan pengeluaran, sehingga kita dapat mengatur pengeluaran berdasarkan pendapatan yang diterima. Jadi keuangan kita akan lebih teratur dan tidak overspending. Nah, menurut saya hal yang penting lagi dalam merencanakan keuangan adalah menabung. Seperti rumus 50-30-20, rumus ini bisa mengikuti pengeluaran. Nggak mesti menabung dengan rasio 20. Seberapapun rasionya, menabung itu adalah hal yang harus. Yuk, kita menabung dengan mudah dan aman di bank. Karena ada LPS yang menjamin simpanan nasabah penyimpanan, di mana LPS menjamin simpanan pada seluruh jenis bank, baik bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, baik bank umum seperti bank asing, bank campuran, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, dan bank milik pemerintah maupun bank perkreditan rakyat atau BPR. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita menabung di bank dan mulai merencanakan keuangan sejak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febri Melia, NPM 17506.002. Perkenalkan, nama saya Reni Kartika Sari, NPM 1750613. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyusun anggaran keuangan keluarga. Perkenalkan, nama saya Beria Citrawardina, NPM 1750614, kelas 7A. Nama saya Ana Sulistiawati, NPM 1750629. Perkenalkan, nama saya Veronica Ristia, NPM 1750635 dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Husni Aulia, NPM 1850654. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saprima Nurulita, NPM 1850665. Senduk menjelaskan bahwa manajemen keuangan pribadi meliputi keputusan tentang: pertama, membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif.
Contoh dari harta produktif adalah emas, properti, dan bisnis. Caranya Anda mencatat apa saja harta produktif yang ingin Anda miliki, dan saat Anda memiliki gaji, Anda lebih memprioritaskan untuk membeli atau mendapatkan harta produktif itu sebelum membeli kebutuhan konsumtif lainnya. Yang kedua, atur pengeluaran Anda. Intinya, bagaimana kita bijak dalam menggunakan uang. Caranya, Anda harus menahan diri Anda sendiri untuk tidak membeli barang yang sekiranya tidak dibutuhkan atau hanya ingin sesaat saja. Kita harus memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Yang ketiga, hati-hati dengan hutang. Anda harus tahu kapan waktunya untuk berhutang dan kapan waktunya untuk tidak berhutang. Yang keempat, sisihkan untuk masa depan. Kebutuhan masa depan adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan yang akan datang, karena kita tidak tahu apa saja yang akan menimpa diri kita sendiri di masa yang akan datang. Yang terakhir atau kelima, memiliki proteksi. Proteksi di sini berupa asuransi, entah itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian. Dengan memiliki asuransi, kita memiliki dana cadangan jangka pendek jika sewaktu-waktu usaha atau bisnis kita bangkrut atau mengalami kerugian. Setidaknya dengan memiliki asuransi, kita memiliki penghasilan di luar dari gaji atau penghasilan dari usaha yang mengalami kebangkrutan atau kerugian. Menyusun anggaran keuangan keluarga. Seorang wirausaha harus pintar dalam mengatur keuangan keluarga atau mengatur keuangan rumah tangga. Karena jika tidak pintar mengolah keuangan, keluarga akan banyak mengalami permasalahan. Masalah utama sebuah keluarga yang selalu ada biasanya seputar masalah keuangan, yaitu karena kekurangan uang atau karena bingung bagaimana mengatur uang yang penghasilannya pas-pasan, sedangkan kebutuhan selalu melebihi pemasukan. Mengatur anggaran rumah tangga adalah hal yang sulit apabila tidak berhati-hati untuk menggunakan anggaran rumah tangga tersebut. Karena apabila salah dalam mengaturnya, akan berdampak pada perekonomian keluarga di kemudian hari. Bisa juga dalam jangka panjang di dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka kata kuncinya adalah bagaimana mengatur keuangan keluarga dengan cerdas, cermat, dan sebaik-baiknya. Mengatur keuangan keluarga berarti adalah menyusun anggaran untuk keluarga. Oleh karena itu, sebagai seorang wirausaha, diperlukan kemampuan untuk mengelola keuangan keluarga, khususnya anggaran. Anggaran diperlukan agar pengaturan arus kas keuangan keluarga dapat menjadi stabil dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Materi selanjutnya yaitu manajemen keuangan usaha. Sebagai seorang wirausahawan, kita dituntut untuk lebih bijak dan disiplin dalam mengelola keuangan. Kita harus mampu memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi dana atau keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Dalam hal ini, manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktivitas atau aset yang layak dari investasi pada berbagai aktivitas dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktivitas tersebut. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas fungsi utama, yaitu ada allocation of funds atau aktivitas penggunaan dana yang merupakan aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas. Yang kedua, raising of funds atau aktivitas memperoleh dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana yang baik dari sumber internal perusahaan maupun sumber eksternal perusahaan, termasuk juga politik dividen. Yang ketiga, ada manajemen aset atau aktivitas pengelolaan aktivitas, yaitu
Setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktivitas-aktivitas, selanjutnya dana tersebut harus dikelola seefisien mungkin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas yang dikenal sebagai portofolio. Tujuannya untuk mengurangi resiko bagi pihak yang memegang portofolio. Proses aktivitas penggunaan dana ada 4 tahapan. Yang pertama, penentuan tujuan investasi merupakan tahapan awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak yang ingin melakukan pengelolaan portofolio investasi. Pada tahapan ini, wirausaha harus memahami resiko besarnya yang ditolerir oleh wirausaha atas portofolio investasi yang dimilikinya. Yang kedua, yaitu ekspektasi pasar. Bila ekspektasi pasar terlalu rendah atau terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan tujuan wirausaha, maka wirausaha harus merevisi ulang tujuannya agar sesuai dengan keadaan pasar. Tahapan yang ketiga adalah membangun portofolio. Pada tahap ini, wirausaha memilih, membeli, dan menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginan wirausaha. Ketika wirausaha melakukan riset mengenai keadaan pasar, maka wirausaha sudah tahu aset finansial yang menjadi portofolio wirausaha. Dan yang keempat merupakan evaluasi kerja. Kepuasan wirausaha akan terjadi bila tingkat pengembalian portofolio lebih tinggi dari tingkat pengembalian patokan. Ini juga menunjukkan keahlian wirausaha terlihat baik dari segi alokasi aset, pemilihan instrumen, dan kemampuan market timing. Perolehan dana. Nah, untuk memulai suatu usaha, pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui modal sendiri dan pinjaman bank. Nah, modal sendiri di sini yaitu merupakan cara yang paling mudah karena sumber pembiayaan sendiri dapat diperoleh dari tabungan, dana cadangan, atau mempergunakan aset yang tidak produktif. Nah, sedangkan pinjaman bank yaitu apabila modal sendiri tidak cukup dapat memenuhi kebutuhan modal dengan meminjam dari bank. Nah, ada 3 jenis kredit perbankan, yaitu yang pertama ada kredit usaha, kredit konsumsi, dan yang terakhir adalah kredit serbaguna. Kredit usaha di sini yaitu kredit yang ditunjukkan untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Nah, yang kedua di sini yaitu kredit konsumsi, yaitu kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif. Contohnya, membeli rumah atau kendaraan pribadi. Yang ketiga adalah kredit serbaguna, yaitu kredit yang bisa digunakan untuk tujuan konsumsi maupun usaha. Nah, salah satu tantangan bagi wirausaha adalah memilih antara menggunakan modal sendiri atau menggunakan dana pinjaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai aktivitas pengelolaan dana. Nah, yang pertama, memisahkan uang pribadi dan usaha. Dalam memiliki usaha, jangan pernah mencampurkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Masih banyak pengusaha yang mencampur antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaannya, seperti rekening atas namanya, juga rekening atas nama perusahaannya. Untuk sebaiknya, pisahkanlah antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Dengan memisahkan uang pribadi dan uang usaha, maka dapat melindungi uang bisnis kita atau uang usaha kita karena di dalamnya mencantumkan catatan mengenai transaksi dan saldo bisnis kita. Juga dapat menganalisa sumber penghasilan dan memonitor kemana uang mengalir. Informasi mengenai transaksi pengeluaran sehingga tepat tujuan dan dapat mengendalikan biaya serta pengeluaran kas. Yang kedua, aktivitas pengelolaan dana yaitu kita harus memastikan sistem pencatatan yang rapi dan teratur sesuai dengan kaidah akuntansi. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal harian, buku besar, laporan laba rugi, dan neraca. Ini bermanfaat untuk
mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian. Hal ini bisa disebut sebagai hal terpenting dalam menjalankan sebuah usaha. Karena memang dalam menjalankan sebuah bisnis yang dicari adalah keuntungan. Jika terjadi kerugian, maka haruslah kita segera mencari solusinya agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan oleh kita, seperti berakhirnya usaha yang kita telah jalankan. Lalu, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, dibutuhkan ketelitian untuk melakukan pencatatan. Pencatatan yang diteliti dan rapi sangatlah memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan bisnis. Dengan mengetahui transaksi apa saja yang ada pada hari itu, maka akan diketahui bagaimana distribusi uang pada hari itu. Lalu, aktivitas pengelolaan dana yang ketiga adalah melakukan manajemen kas, yang dimana dalam melakukan manajemen kas diperlukan usaha mengoptimalkan aset guna untuk memastikan bahwa semua tagihan akan dapat dibayarkan dengan baik. Tujuannya agar untuk mengetahui atau untuk mempertimbangkan resiko dana imbal hasil supaya dapat terjadi keseimbangan antara banyak dikitnya kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan untuk menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus tersedia dalam perusahaan. Lalu, aktivitas pengelolaan dana yang keempat adalah melakukan evaluasi setiap bulan terkait dengan keuangan, yaitu realisasi, produksi, dan penerimaan, realisasi biaya, serta realisasi persediaan, jumlah utang piutang, dan kondisi kas. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan biaya. Di antaranya, yang pertama ada biaya awal. Biaya awal adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk pendanaan bangunan atau pendirian usaha yang biasa disebut dengan modal awal. Yang kedua ada proyeksi atau rancangan usaha. Di proyeksi atau rancangan usaha ini ada 3 kegiatan yang biasa dilakukan, seperti yang pertama pembukaan neraca harian. Selanjutnya ada proyeksi atau rancangan neraca pendapatan. Terakhir ada proyeksi atau rancangan neraca aliran kas. Ketiga, ada kriteria penilaian investasi. Penilaian investasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari usaha yang dilakukan. Ada 3 jenis modal yang harus dimiliki oleh calon wirausahawan. Yang pertama itu ada modal investasi awal. Modal investasi awal ini adalah modal yang diperlukan di awal usaha, biasanya digunakan untuk jangka panjang. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang akan kita hasilkan. Selanjutnya ada modal operasional. Modal operasional ini adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasional bulanan dari usaha yang kita buat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.